Ya, saya ingin tanamkan bahwa nggak ada manusia sempurna. Tolong sampaikan, ya, atau tebarkan apa yang saya sampaikan di malam hari ini, risalah yang kita ajarkan dari Quran kepada setiap insan beriman, ya, para pelaku maksiat, atau bahkan mudah-mudahan ceramah saya ini sampai ke lapas-lapas dan sebagainya. Anda yang terjebak dalam kesalahan, yang sekarang Allah isolasi supaya menjadi lebih baik, makanya di lapas ada masjid, kadang-kadang datang ustadznya dan sebagainya. Saking sayangnya Allah diberikan jalan untuk kembali, kurang apa lagi gitu kan. Anda yang berada di luar, yang mungkin masih Allah beri kesempatan untuk bertobat, memperbaiki, tidak ditampakkan aibnya di hadapan banyak orang. Saking sayangnya Allah kepada kita, kurang apa lagi, kan? Nah, ditanamkanlah kepada diri kita ada kesadaran. Setiap kita, setiap manusia pasti ada salahnya, nggak ada yang sempurna. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang mau bertobat untuk menjadi saleh. Allah aja masih memberi kesempatan, itu kan? Dengan sifat sayangnya. Maka kita sebagai manusia mesti meneladani ini. Kita menebarkan nilai kebaikan ini supaya semua menjadi baik. Kan yang kita inginkan semua jadi baik. Ya. Maka ketika muncul dalam diri kita itu kesadaran-kesadaran bahwa kemarin mungkin pernah salah, kemarin mungkin pernah berbuat begini, cepat ambil peluang itu dan sadarilah pada saat itulah Allah sedang menanamkan cintanya. Betapa banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Di banyak ayat tentang wali dalam Quran. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh wali-wali Allah itu ditanamkan ke dalam jiwanya keyakinan yang kuat, kedekatan dengan Allah, sehingga kedekatannya luar biasa, nggak ada takut, nggak ada sedih, nggak ada gelisah, kecuali semuanya menyerahkan diri kepada Allah. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang dulu yang kemudian kita kenal dekat dengan Allah, ibadahnya, kebijaksanaannya, kemuliaannya, ada yang jadi ustadz, jadi penyampai hadis, jadi macam-macam, bahkan sejak era sahabat, kan era tabi'in, banyak sekali. Dan pada awalnya siapa mereka? Ialah orang-orang yang mampu belajar dari kesalahan yang pernah mereka perbuat. Banyak sekali. Ya. Ada ahli maksiat yang tadinya doyan, kemudian maksiat dengan musik, kemudian khamar dan sebagainya. Tiba-tiba ya lewat seorang sahabat hanya menyampaikan pesan saja, kecil kalimatnya disampaikan dengan sungguh ketulusan, kemuliaan dan sebagainya, menyadarkan bagaimana kalau engkau wafat dalam keadaan sedang begitu, apa nggak malu ketemu Allah, ya bahasa kitanya begitulah, menghujam kepada jiwanya. Ya, makanya ini penting bagi kita para ulama itu, ya, termasuk juga ustadz-ustadz tuh yang dakwah-dakwah, ya, di masyarakat itu mesti menanamkan keikhlasan yang kuat. Kita harus berusaha itu. Ya, godaannya begitu banyak, materi, popularitas, macam-macam. Tapi kekuatan itu mesti ada, keikhlasan, supaya menghujam kalimatnya ke jiwa. Bukan cuma jadi konten gitu ya. Orang ingat itu, ingat, tapi tidak merubah hatinya. Ini problem. Ya, nah, ini kembali kepada kita semua. Banyak sekali. Ada yang tadinya pembegal, tiba-tiba belajar dari kesalahannya, dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah, tiba-tiba jadi ahli hadis. Kan Jundub bin Junada, Abu Dzar Al-Ghifari, kita kenal sampai sekarang. Banyak sekali kisah inspiratif. Makanya penting kita merubah bacaan-bacaan kita sekarang itu lebih mengedukasi diri kita pribadi. Kenapa sih harus baca sesuatu yang nggak ada manfaatnya? Ya harus memviralkan hal-hal yang nggak penting gitu. Ya, saya juga heran sama media-media sekarang tuh. Ya, yang ditampilkan tuh yang jelek-jeleknya, yang isinya tuh nggak ada faidah, nggak ada manfaatnya. Itu kan nggak mengedukasi gitu, ya kan? Sedangkan kita menginginkan bangsa kita maju, bangsa kita itu pintar, bangsa kita itu bisa makmur, bisa hebat, tapi berita yang disajikan isinya sampah. Ya, mohon maaf gitu. Yang kalau kita lihat tuh 85% berita sekarang, silahkan klik tuh rata-rata apa? Ya, apakah perselingkuhan, apakah ini yang korupsi, ini pencurian, pembunuhan, terus kronologisnya diajarin lagi di situ tuh. Itu kan yang nggak perlu gitu. Mohon izin ya teman-teman, kita rasanya kenapa media itu semakin meningkatkan konten yang seperti itu, karena ada peminatnya. Nah, inilah pentingnya kita edukasi sebagai umat Islam, jauhi yang seperti itu. Ya, baca yang bagus-bagus. Dulu saya pikir era 90-an, 2000 awal itu buku-buku itu bagus-bagus sekali. Kisah-kisah inspiratif, kisah ini, kisah itu, bacaan-bacaan bagus. Itu yang perlu kita kumpulkan sehingga kita teredukasi dalam kebaikan.